teman-teman, nama saya Asrinta Burus Bayang. Saya bersekolah di SMA Budi Murni 2 Medan. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Miss Desi, yaitu guru bahasa Indonesia saya. Adapun tugas yang diberikan Miss Desi itu yaitu meresensi buku fiksi. Buku fiksi yang akan saya resensi itu adalah buku yang berjudul Pahlawan November. Ini dia teman-teman. Ups, terbalik. Ini dia teman-teman, Pahlawan November. Buku Pahlawan November ini diciptakan oleh Pak Supratu Brata. Buku ini berisi tentang bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Dan banyak kisah-kisah yang cukup mengharukan dalam buku ini. Dalam buku ini banyak kisah-kisah yang mengharukan karena beberapa pahlawan tewas dengan sangat tragis. Jika penasaran membaca buku ini, dibeli ya teman-teman. Harganya tidak cukup mahal kok, cuman tidak sampai ratusan ribu rupiah kok. Buku ini memiliki makna mengingatkan tentang sejarah-sejarah pahlawan. Oke, saya akan lanjut ke sinopsis, kelebihan dan kekurangan buku ini ya teman-teman. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang buku ini. Setelah saya menjelaskan tentang buku ini, saya akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan buku ini. Oke, buku ini itu diterbitkan oleh PT Bina Ilmu yang ditulis oleh Suparto Brata. Buku ini diterbitkan pada tahun 1993. Itu adalah tahun terbitan pertama, dan tahun terbitan kedua diterbitkan pada tahun 1997. Buku ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki cover yang berwarna dan dilengkapi dengan beberapa gambar pahlawan. Dan kelebihan yang lainnya, buku ini memiliki tulisan yang besar sehingga tidak sulit untuk dibaca. Dan adapun kekurangan yang dimiliki buku ini, kata-kata atau bahasa yang terkandung di dalamnya itu sulit dimengerti karena banyak mengandung bahasa asing yang jarang kita dengar. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahkan bahasa-bahasa lain dari negara lain. Teman, sekarang saya akan masuk ke sinopsis. Sinopsis Pahlawan November ini yaitu, pertama itu, bala tentara Jepang menyerbu Jawa itu pada tanggal 1 Maret 1942. Dan pada tanggal 6 Maret, Jenderal Belanda menyerahkan kekuasaannya atas nama Hindia Belanda kepada Jenderal Hitoshi Imamura, yaitu Jenderal Besar Jepang. Indonesia merdeka, Pak Suryo itu memproklamasikan daerah Keresidenan Bojonegoro sebagai bagian dari Republik Indonesia dan berhasil membentuk pemerintahan Republik Indonesia di Keresidenan Bojonegoro. Wow, berani sekali dia. Oleh pemerintah pusat, Pak Suryo diangkat menjadi Gubernur Jawa Timur. Itu karena keberaniannya tadi ya teman-teman, makanya dia diangkat sebagai Gubernur Jawa Timur. Ia datang di Surabaya tepat pada waktu pasukan Inggris pimpinan Brigadir Malabi menduduki Surabaya. Terjadi pertikaian antara pasukan Inggris dengan rakyat Surabaya. Wow. Berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Pengganti Malabi datang dengan pasukan lebih banyak dan lengkap. Di bawah pimpinan Mayor Jenderal Manasek memberi ultimatum agar pasukan Indonesia menyerahkan diri dan senjatanya kepada pasukan Inggris. Jahat sekali kan teman-teman? Pada tanggal 9 November 1945, kalau tidak menyerah, maka pasukan Inggris akan menduduki Surabaya dan Jawa Timur. Pak Suryo menolak ultimatum itu, dan terjadilah pertempuran 10 November 1942 di Surabaya. Begitulah dan sedikit tentang sinopsisnya itu. Dan kelanjutan sinopsisnya, pada bulan November 1948, setelah memperingati Hari Pahlawan di Yogyakarta, Pak Suryo pergi ke Madiun naik mobil. Ia bermaksud menghadiri selamatan 40 hari tewasnya saudaranya di Madiun. Saudara Pak Suryo adalah korban keganasan PKI dalam pemberontakan PKI Madiun. Seram juga ya teman-teman. Mobil Pak Suryo dicegat oleh sisa-sisa gerombolan PKI di desa Bogo dekat Nagawi. 40
4 hari kemudian, Pak Suryo ditemukan tewas di Kali Kakah dengan tubuh terpisah dari kepalanya. Terpisah. Pahlawan November merupakan usaha pendekatan kisah biografi Gubernur Suryo. Melalui kisah biografi itu, diharapkan para pembaca atau anak-anak memperoleh gambaran sejarah perjuangan bangsanya, dan seterusnya berniat untuk mengoreknya dan menarik hikmah jiwa kepahlawanannya. Jadi begitulah sinopsis yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Dan seperti yang saya katakan dari awal-awal tadi, buku ini mengajarkan kita untuk mengingat sejarah kerasnya perjuangan pahlawan untuk memerdekakan Indonesia dan banyaknya tantangan-tantangan yang dilalui pahlawan itu untuk memerdekakan Indonesia, sehingga kita bisa tenang dan menikmati pada waktu sekarang ini walaupun banyak sedikit gangguan dari luar ya teman-teman. Dan sekianlah yang bisa saya sampaikan dari resensi buku yang bisa saya ucapkan pada video kali ini. Jika ada saya salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih.